Kebakaran melanda warung makan di Jalan Petak Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Kobaran api turut menyambar ke warung kelontong yang berada di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 12 mobil pemadam dengan 60 personil diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran ini terjadi akibat kebocoran tabung gas saat memasak di rumah makan. Peristiwa ini pun turut melukai seorang bocah berusia 9 tahun yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar. Sementara guna kepentingan penyelidikan, 2 bangunan yaitu warung makan dan warung kelontong dipasang garis polisi. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Sakit hati pengajuan kenaikan pangkatnya tak kunjung ditandatangani Kepala Dinas. Seorang oknum ASN bakar kantor Dinas Perhubungan Pemprov Bangka Belitung. Aksinya tersebut terekam kamera pengawas. Akibat perbuatannya, kantor Dishub Bangka Belitung ludes terbakar. Ironisnya, setelah melakukan pembakaran, pelaku sempat mendokumentasikan aksinya lalu memposting di akun media sosial. Sebelum terjadinya pembakaran, ternyata pelaku lebih dulu mengancam akan membakar dan membunuh Kepala Dishub Bangka Belitung. Ancaman itu ia tulis dalam sebuah postingan di media sosial pribadinya. Kepala Dishub Bangka Belitung, Muhammad Haris, langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pelaku berhasil ditangkap di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bangka Selatan. Dia merasa kesal ya, dan kecewa atas pengajuan kenaikan golongan yang tadinya dia ngajukan itu dari golongan 3B ke 3C, tetapi tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan. Padahal sudah lewat 2 hari melalui saudara Arman itu tadi, ya. Tetapi tidak disetujui untuk pengajuan golongan dari golongan 3B ke 3C. Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Waduh, ini kopinya enak banget ya pagi-pagi. Selalu ya disediain sama teman-teman redaksi ya. Aduh, baik banget ya. Kalau aku teh mengkudu. Oh, mengkudu. Pasti gara-gara lambung ya, mengkudu ya. Iya, tahu banget. Togi. Tapi Togi kalau pagi-pagi minum kopi biasanya pakai gula atau enggak? Aku nggak suka gitu, karena aku sudah manis, Arlista. Manis banget sampai disemutin ya kan. Kalau kamu sendiri gimana mengkudunya, enak gak? Itu kayaknya panas banget ya. Aduh, panas enak banget mengkudu. Diminum dulu pemirsa ya. Minum dulu. Nanti harus ada ini ya. Aduh. Ya mengkudu ampun, ini memang bagus buat kesehatan ya. Banget. Iya, ini madunya ini setengah botol sendiri. Wow, alias ini hati-hati diabetes ya, gula ya, terbaik gula ya. Tapi jadi ini ya sugar rush. Sugar rush. Kamu sugar rush dari kemarin pemirsa ini sugar rush banget nih Togi yang satu ini. Iya, karena sampai sekarang. Karena memang long weekend gitu, orang-orang pada liburan, ada juga yang buruh juga kemarin di Kamu Monas. pasti kemarin ikut ini kan, demo kan? Kemarin aku tadinya pengen karena dekat kantor, karena memang aku harus siaran, jadi harus ini ya mendukung para buruh untuk aspirasi mereka. Betul. Gitu. Berarti kemarin kamu nggak datang? Nggak datang. Padahal kemarin itu bintang tamunya ada ini siapa? Band kesukaan kamu. Ada siapa tuh? Pasti ada Darboy Gang. Darboy Gang. Lagi viral banget lagunya ya. Loh, tapi kamu tahu nggak lagunya Darboy Gang? Enggak. Kan itu kan favorit kamu. Iya. Kan? Tapi selain Darboy ada band Tipex K. Wah, itu zaman-zaman dulu memang kita harus. Zaman kamu banget ya. Aku sih belum lahir. Iya. Oh gitu. Perbedaan umur kayak jauh banget itu ya kalau Tipex ya. Tapi memang grup band ini memang terkenal dengan untuk memeriahkan sebuah ini ya pesta rakyat yang dikhususkan untuk
kaum buruh. Tapi kita juga hitung-hitungan, kalau misalkan hitung-hitungan profesi, kita juga buruh loh, Togi. Benar sekali. Kita buruh berita. Buruh berita, karena memang kita memburu berita. Memburu berita. Memburu berita ya. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang buruh, sesama buruh, kami dukung untuk aspirasi teman-teman yang bekerja keras, beraksi kemarin, yang menuntut ada, kalau tidak salah ada 11 tuntutan. Dan semoga ini menjadi evaluasi juga, menjadi bahan untuk diolah nanti di DPR. Mau sesuatu kayaknya harus pikir dulu ya. Iya, takut salah ngomong nanti kita di grounded, kena lagi. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Baik, kita sabar bisa daripada kita berdua heboh-heboh sendiri ya. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Arlista Hadidan. Saya Togi Sinagar Misa, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Mobil rombongan keluarga calon haji asal Grobogan tertabrak kereta api Argo Bromo anggrek, 4 penumpang meninggal dunia. Ya, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, ini mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan memalukan. ...4.871 jemaah haji Indonesia gelombang pertama resmi memasuki kota Mekah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aksi peringatan Hari Buruh di Kota Bandung, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Ya, kericuhan berasal dari massa yang tidak dikenal dan merusak sejumlah fasilitas. Aksi peringatan Hari Buruh di Kota Bandung, Jawa Barat dirusak massa yang tidak dikenal pada Jumat malam. Massa memblokade jalan serta merusak fasilitas umum di Jalan Cikapayang seperti Videotron dan juga pos polisi. Kericuhan ini sempat menyebabkan kemacetan parah. Massa bubar setelah dipukul mundur oleh polisi. Kalau melihat ciri-cirinya, saya beranggapan atau menilai bahwa itu dari kelompok mereka ya. Mereka pakaian hitam tadi menutup mukanya, kemudian membawa benda-benda yang berbahaya, membawa bahan bakar dan sebagainya, dan melakukan pengerusakan. Jadi tidak ada agenda hari ini, gitu ya. Ini sudah melanggar, ini waktunya aja sudah tidak tepat. Ya, sementara itu massa buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk memperingati Hari Buruh. Buruh kompak mengenakan pakaian serba merah. Massa buruh terdiri dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat mulai mendatangi gedung DPR RI. Dengan berjalan kaki, massa meneriakkan yel-yel dan membawa replika rudal serta roket dengan spanduk tulisan "Hentikan Perang". Perjuangan dari Gerakan Buruh Indonesia hingga saat ini. Ya, sementara itu pemandangan unik tersaji saat unjuk rasa. Sejumlah buruh bermain bola bersama polisi di tengah jalan Gatot Subroto yang ditutup. 2 gawang kecil berbahan bambu dipasang di kedua sisi. Massa buruh dan polisi tampak asik mengolah bola plastik. Ya, ini sangat unik ya. Biasanya kalau kita nggak buruh ini beramai-ramai ini, tapi ada ini ya, ada aksi unik di mana dari aparat kepolisian dan para buruh ini bermain bola kayak masa kecil gitu ya, bola plastik gitu ya. Iya, ini kolaborasi yang amat sangat jarang kita lihat kalau misalkan dalam aksi unjuk rasa. Semoga ini jadi ritual tahunan ya. Jadi tidak rusuh-rusuh, tidak ricu begitu. Tapi ya udah kolaborasi, ayo 1 lawan 1 gitu kan. Kita main sepak bola gitu. Atau enggak
mungkin suatu hari nanti pas media ada sebuah turnamen buruh melawan aparat, tapi permainan sehat ya, friendly Permainan match sehat, gitu nantinya ya. Betul. Tapi kita lanjut ke informasi berikutnya. Yes, Togi. ada apa, Arlista? Ya, pemirsa, dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi kaum buruh. Ya, selain menerbitkan Perpres tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK, pemerintah juga berjanji membangun 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Untuk kedua kalinya, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta. Tak sekedar hadir, Prabowo juga mengumumkan kebijakan baru sebagai kado bagi tenaga kerja Indonesia. Kebijakan yang pertama adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Dengan terbitnya Perpres ini, pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akan memiliki jaringan pengamanan dan perlindungan. Perlindungan juga diberikan bagi buruh di sektor maritim. Lewat Perpres Nomor 25 Tahun 2026, standar perlindungan dan kesejahteraan bagi para awak kian terjamin. Pekerja transportasi online juga turut mendapatkan kado dengan terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Maka perusahaan aplikator wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja, pemberian BPJS Kesehatan hingga asuransi. Yang membuat para pengemudi ojol bersorak. Lewat Perpres ini, potongan aplikator ojol berubah dari 20% menjadi 8%. Di Hari Buruh Internasional, pemerintah juga berjanji membangun 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Tidak hanya kampung nelayan, pemerintah juga berjanji menyediakan 1 juta unit rumah bagi para buruh. Rencananya, rumah akan dibangun di sekitar kawasan industri. Di sisi legislasi, setelah 22 tahun, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT juga akhirnya disahkan. Selain itu, Prabowo juga berjanji akan menuntaskan RUU Ketenagakerjaan. Pada peringatan Hari Buruh Internasional kali ini juga, negara mengakui Marsina sebagai pahlawan nasional. Pemirsa, usai pidato peringatan Hari Buruh, Presiden Prabowo Subianto memberikan kejutan unik ke buruh yang hadir di Monas. Ya, di atas panggung Prabowo membuka baju safari yang dipakainya dan melemparkannya ke arah buruh. Ya pemirsa, momen unik ini langsung mendapat sambutan meriah para buruh yang ada di bawah panggung. Usai melemparkan baju safarinya, Prabowo dengan hanya menggunakan kaos dalam kemudian menghampiri para buruh. Sekali Prabowo berhenti untuk bersalaman dan menyapa para buruh. Dan sebelum meninggalkan Monas, dari dalam mobil Prabowo terus melambaikan tangan ke buruh dan warga yang hadir. Beberapa baju dan topi juga dibagikan Presiden dari atas mobil. Ya, sementara itu dalam aksi May Day, ribuan buruh menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari tolak upah murah, hapus outsourcing, reformasi pajak, hingga antisipasi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah. Hari ini ribuan buruh menggelar aksi Hari Buruh atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Para buruh akan berorasi menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya pertama, sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Kedua, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Ketiga, antisipasi potensi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah. Keempat, reformasi pajak diantaranya dengan menghapus pajak tunjangan hari raya, pajak jaminan hari tua, pajak pesangon, dan pajak jaminan pensiun. Kelima, sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Keenam, antisipasi PHK industri di bidang tekstil dan nikel. Ketujuh, antisipasi PHK industri semen. 8. Ratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang anti kekerasan pada pekerja perempuan di tempat kerja. 9. Turunkan pemotongan tarif ojek online menjadi 10%. 10. Revisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang lebih adil pada buruh.
Dan ke-11, angkat guru dan pekerja honorer menjadi ASN, bukan sebagai P3K. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menyebut aksi buruh hari ini akan berjalan damai dan penuh sukacita. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di sejumlah daerah diwarnai dengan sejumlah aksi unjuk rasa seperti di Yogyakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Ya, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya agar DPR RI segera melakukan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law, serta penghapusan sistem kerja outsourcing di Indonesia. Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Sleman, Yogyakarta menggelar aksi turun ke jalan. Mereka mendatangi kantor Disnaker Trans dan Mapolda Yogyakarta guna menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka. Aksi ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi dan perjuangan bersama kaum buruh terkait persoalan ketenagakerjaan. Dalam aksinya mereka menilai kondisi buruh saat ini masih menghadapi berbagai ketidakadilan struktural, mulai dari ancaman PHK, serta kebijakan lainnya yang tidak berpihak pada kesejahteraan buruh. Para buruh berharap Disnaker Trans Yogyakarta maupun pemerintah mampu membantu menjembatani perjuangan buruh dalam mendapatkan hak buruh secara demokratis dan konstitusional. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul bukan artian kita mengadakan sebuah kegiatan yang meresahkan masyarakat. Kita hanya menyampaikan hak-hak kita, bagaimana pemerintah hadir dalam setiap permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan-permasalahan perburuan di Yogyakarta. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan konvoi dan memadati Jalan Raya Darmo, Surabaya menuju kantor Gubernur Jawa Timur yang menjadi pusat aksi Hari Buruh. Tuntutan buruh pada May Day kali ini yakni mendesak DPR RI untuk segera membahas Undang-Undang Tenaga Kerja baru tanpa Omnibus Law, serta menghapus sistem kerja outsourcing dan menghapus pajak penghasilan buruh yang dinilai mencekik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Angin puting beliung disertai hujan es melanda wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat sore. Angin puting beliung menerjang dan merusak rumah-rumah warga di Jalan Raya Komsen Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan angin yang cukup kencang juga membuat atap sebuah SPBU roboh dan puluhan pohon tumbang hingga menutup jalan. Tak hanya angin puting beliung, di sejumlah wilayah di Pondok Gede mengalami hujan es. Sedikitnya 3 kecamatan di Kota Bekasi, yaitu Kecamatan Jati Asih, Pondok Gede, dan Pondok Melati terdampak akibat angin puting beliung. Angin puting beliung mengamuk di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, puluhan rumah rusak parah setelah bagian atapnya terbang disapu angin. 2 warga dievakuasi ke puskesmas karena mengalami syok berat. Inilah detik-detik video angin puting beliung menerjang permukiman warga di Dusun Kalideres, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Datang secara tiba-tiba saat cuaca cerah, angin kencang langsung menghantam atap rumah warga. Sedikitnya 20 bangunan rusak berat, terutama pada bagian atap seng yang terlepas dan beterbangan. Bahkan 1 unit rumah kayu dilaporkan nyaris roboh. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 2 warga dilarikan ke puskesmas karena trauma berat. Yang tentunya ini berdampak mengakibatkan kerusakan pada rumah yang kami data kurang lebih ada 20 rumah dengan kerusakan atap atau seng yang kabur gitu. Hari ini kami sudah penanganan, BPBD meluncurkan bantuan logistik berupa seng, kayu dan sebagainya untuk kecukupan warga. Saat ini, petugas BPBD telah salurkan bantuan material untuk rumah warga yang berdampak, serta petugas gabungan bersama warga mulai membersihkan puing-puing bangunan. Sementara total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur di mana pelaku pencurian motor memakai sarung di kota Surabaya babak belur diamuk massa. Warga kesal karena sudah berulang kali terjadi pencurian sepeda motor. Gang Simorjo Saribe, Surabaya dikejutkan dengan seorang pelaku pencurian motor diamuk massa hingga babak belur. Warga kesal menjadi korban pencurian sepeda motor, wilayahnya sering menjadi lokasi pencurian. Pelaku awalnya merusak motor metik di sebuah rumah kos dengan menggunakan kunci letter T. Warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku langsung diteriaki maling dan pelaku kabur. Sialnya, pelaku kabur di gang buntu. Soalnya gak tahu kena, malingnya gak tahu kena, cuma sekarang ini baru kena. Kena BP4, RT3 sudah kehilangan. Pelaku yang babak belur diserahkan warga ke Polsek Sukomanunggal, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Polisi menangkap mantan finalis Putri Indonesia asal Riau, Jenny Rahmadial Fitri yang terlibat kasus klinik kecantikan ilegal. Ya, Jenny ditangkap tim penyidik di kediaman keluarganya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, setelah ditangkap di kediaman keluarganya, Jenny dibawa ke Polres Bukit Tinggi untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan dilakukan setelah penyidik temukan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Jenny terhadap klien klinik kecantikan miliknya. Sebelum jadi tersangka dan ditangkap, Jenny 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik. Kasus klinik kecantikan ilegal milik mantan finalis Putri Indonesia ini terungkap setelah salah satu korban melapor mengalami luka infeksi di wajah dan kepala. Ya, sebelumnya mantan finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadial Fitri ditetapkan tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Jenny mengaku-ngaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan tindakan facelift pada belasan orang. Salah satu korban bahkan cacat permanen. Dari panggung gemerlap Putri Indonesia, Jenny Rahmadial Fitri kini mendekam di penjara. Mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Jenny diduga menjalankan praktik sebagai dokter kecantikan tanpa memiliki latar belakang tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Sejak tahun 2024 di sebuah ruko yang disewanya di Jalan Tengku B, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Jenny diduga mengaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan tindakan operasi kepada pasien dengan iming-iming memberi harapan besar kecantikan. Ada sekitar 15 orang yang menjadi korban yang mengalami luka infeksi di bagian wajah dan kepala. Salah satu korban bahkan cacat permanen. Estetik klinik. Nah, di situ dia melakukan tindakan medis sampai kerusakan fisik yang sangat fatal terhadap klien kami. Seperti alisnya hancur, mukanya terbelah, sampai kuping, sampai juga mulutnya hancur dan juga bibirnya. Tim Subdit 4 di Treskrimum Polda Riau melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah peralatan medis kecantikan untuk dijadikan barang bukti. Dilakukan oleh pelaku ini adalah memberikan tindakan medis ya, tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan dengan variasi harga dari 1,5 juta sampai 16 juta rupiah, yang mana di klinik tersebut dipajang sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini. Usai menggeledah, polisi langsung menyegel dan menggembok klinik milik mantan finalis Putri Indonesia asal Riau tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Berniat menolong warga terperosok ke dalam jurang sedalam 10 meter. Seorang remaja justru ikut terperosok ke dalam jurang. Ya, evakuasi korban yang mengalami luka patah tangan dan luka di kepala pun berlangsung dramatis. Petugas gabungan PMI, BPBD, Damkar, TNI dan Polri terjun ke lokasi korban yang terjatuh ke jurang sedalam 10 meter di Sungai Tretes, Kembang Arum, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Insiden bermula saat Johan Subagio terjatuh ke dasar sungai sedalam 10 meter saat akan membuang sampah. Sejumlah remaja yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya memberikan pertolongan. Naas, korban bernama Gali Satria Pamungkas justru ikut terperosok jatuh ke dalam jurang. Akibat kejadian ini, Gali mengalami patah tangan kiri dan jari, sementara Johan juga mengalami cedera kepala akibat benturan keras saat terjatuh. Penyelamatan kedua korban pun berlangsung dramatis. Dibantu warga, petugas gabungan melakukan mengangkat korban menggunakan tandu yang ditarik ke atas. Mulanya ada ibu-ibu wilayah sini yang mendengar ada teriakan minta tolong. Akhirnya ibu-ibu minta tolong sama remaja sini, kebetulan lagi pada ngumpul. Terus ada satu orang yang masuk lewat bawah berenang untuk menolong. Yang ikut korban kedua itu sebenarnya niatnya juga ingin menolong, Mas. Tapi dia malah keliru jalur, dia lompat dari atas dan akhirnya sudah ikut jadi korban. Itu masuk sungai, Mas? Masuk sungai, Mas. Itu posisi ya kalau dari atas ke bawah cukup dalam, sekitar 7 meteran lebih. Selama hampir 3 jam, upaya evakuasi kedua korban akhirnya membuahkan hasil. Keduanya pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, A-News melaporkan. Sementara itu hilang kendali akibat rem rusak, truk bermuatan besi panjat trotoar di Jalan Layang Tanah Abang, Jakarta. Sopir pilih menabrak pembatas demi menghindari pengendara lain. Truk bermuatan besi melaju tanpa kendali di Jalan Layang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Semula truk melaju dari arah Cawang menuju Tomang dengan tujuan akhir Tangerang. Perjalanan awal berjalan normal, namun saat menanjak ke flyover Sleepy, rem tiba-tiba tidak berfungsi. Dalam kondisi panik, sopir kemudian memutuskan mengarahkan truk ke trotoar untuk mengurangi kecepatannya. Ya rem long. Ya itu saya berusaha ngeberhentiin mobil, cuman kondisi di sininya masih lampu merah. Berarti sengaja naik trotoar? Sengaja. Biar memperlambat gitu? Iya. Malaman kalau saya ke sono, takutnya mobil ngebalik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini sempat membuat lalu lintas yang ramai di sekitar lokasi terganggu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil rombongan keluarga calon haji asal Grobogan tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek, jurusan Surabaya di perlintasan Tuko Grobogan, Jawa Tengah. 4 penumpang meninggal dunia, 1 diantaranya masih berusia 3 tahun. Inilah video amatir warga sebuah mobil rombongan pengantar haji yang bermuatan 9 penumpang terjun ke sawah sedalam 6 meter di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat ini hari. Mobil Avanza ketabrak kereta api mengantarkan jamaah haji dari Desa Sidoarjo menuju ke Tuko. Dihantam kereta api. Mobil mengalami kerusakan parah setelah tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan terpental sejauh 10 meter. Akibat kecelakaan ini 4 orang dan 2 diantaranya balita tewas di lokasi kejadian. Warga yang mengetahui kejadian langsung berusaha menyelamatkan korban yang terjepit di dalam mobil. Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena minimnya penerangan. Korban ini tadi adalah pengiring rombongan haji dari Desa Sidoarjo
Dan kebetulan mobil ini urutan nomor 3. Dan tanpa sepengetahuan sopir, ada kereta dari arah barat lalu menghantam mobil tersebut. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, untuk sementara penyebab kecelakaan karena adanya kabut tebal yang menutup perlintasan kereta api dan minimnya jarak pandang pengendara yang melintas. Hasil olah TKP sementara, jadi untuk kejadian laka diakibatkan jarak pandang terbatas akibat kabut sehingga KBM Avanza yang saat itu mau melintas di perlintasan Berpalang Pintu Swadaya, sehingga bersamaan dari arah barat ke timur ada KA Argo Bromo Anggrek yang saat itu tidak terlihat. Para korban keluarga dari jamaah haji. Betul sekali. Keempat korban tewas masih berada di kamar jenazah dan 5 korban luka mendapatkan perawatan intensif di UGD RSUD Dr. Suyati, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Perlintasan tanpa palang pintu ini merupakan jalur ramai yang menjadi akses utama warga untuk beraktivitas. Tidak adanya palang pintu dan petugas jaga dari PT KAI membuat jalur menjadi rawan kecelakaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari tim Sipori yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, Brigadir Treslinda, bisa dengar suara kami? Dominasi kendaraan pada pagi hari ini, kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Fatmawati ataupun yang akan keluar melalui Jalan Fatmawati ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kecepatan kendaraan ini dipacu dengan kecepatan 60-80 km per jam. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Cilandak, juga Ragunan, sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman juga lancar. Mengingat ini akhir pekan, tentunya akan ada aktivitas masyarakat ke arah Ragunan ini mengalami peningkatan. Kemudian pada arus balik nanti di sore hari juga untuk kendaraan yang akan mengarah kembali ke Jakarta akan mengalami kenaikan. Tentunya kami harapkan Anda untuk dapat mengutamakan keselamatan di jalan dengan memperhatikan batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 110 kasus laka lantas dengan 13 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat serta 68 orang luka ringan. Dari data tersebut 44% terjadi karena tidak menjaga jarak aman, kecerobohan pengemudi, kecerobohan aturan lajur saat belok, saat menyalip terhadap lalu lintas dari depan. Tentunya ini menjadi perhatian bagi Anda yang melakukan perjalanan akhir pekan agar dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Perlu kami sampaikan kembali, kecelakaan bermula dari pelanggaran. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Togi juga Arlista di studio, silakan. Terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. בואו ניסע פה, חבר'ה. כן, כן. פה חתיכות. יאללה, הביתה. בואו ניסע פה, חבר'ה. כן, כן. פה חתיכות. יאללה, הביתה.
יאללה, הביתה. סובי פה, כן, כן. יאללה, עשו כולם הביתה, גלי. די תמונות. לא, דאוד, בוא. בוא. דרבי, בסדר. Pemirsa, Angkatan Laut Iran menggelar upacara pengibaran bendera di Pulau Hormuz. Ya, upacara dilaksanakan dalam rangka Persian Gulf Day. Ya, misa pengibaran bendera Iran berlangsung hikmat diiringi dengan lagu kebangsaan. Momen ini menegaskan posisi strategis Iran di kawasan Teluk Persia, jalur pelayaran vital dunia. Ini juga menjadi upaya Iran untuk menunjukkan kedaulatannya di kawasan tersebut. Pulau Hormuz sendiri berada di titik penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan jalur perdagangan internasional. Bisa blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Hal ini membuat PBB mendesak kedua belah pihak untuk membuka lagi Selat Hormuz demi keberlangsungan ekonomi global. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Penutupan ini membuat sejumlah aspek terhambat. Rantai pasokan global terganggu hingga memicu guncangan ekonomi seketika. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun berharap baik Amerika Serikat dan Iran membuka Selat Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time. Sementara itu, Pakistan sebagai negara yang menjadi mediator Amerika Serikat dan Iran menegaskan kelanjutan upayanya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan berkomitmen terhadap stabilitas regional dan perdamaian internasional. Ladies and gentlemen, Pakistan's constructive diplomatic engagement supporting de-escalation, ceasefire efforts and the broader pursuit of stability between the United States and Iran continued. Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy and addressing complex geopolitical challenges and managing festering dispute. Tanda-tanda Amerika Serikat dan Iran berdamai saat ini belum terlihat, namun proses komunikasi disebut masih terus berlanjut secara intensif. Ribuan warga Iran turun ke jalan di Teheran, Iran menunjukkan dukungan pada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini. Bisa ribuan pendukung membawa bendera nasional dan potret pemimpin revolusioner. Mereka mengucapkan sumpah setia serta meneriakkan slogan yang menyatakan kesetiaan kepada Mojtaba Khomeini.
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf ini mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebutkan bahwa tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Bisa pejabat pertahanan Amerika Serikat menyebut dana yang telah dihabiskan untuk perang di Iran mencapai 25 miliar dolar Amerika. Namun pejabat tersebut tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap serangan Amerika Serikat di Iran sejak akhir Februari lalu telah menelan biaya hingga 25 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 432,5 triliun rupiah. Ini merupakan pengungkapan untuk pertama kalinya dana perang di Iran oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Jules Harsh yang sedang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk amunisi. Namun Jules Harsh tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Selain itu juga tidak diungkapkan apakah angka tersebut juga memperhitungkan biaya yang diproyeksikan untuk rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah yang rusak akibat perang dengan Iran. Selain itu juga masih belum jelas metode perhitungan yang dilakukan oleh Pentagon hingga merilis angka 25 miliar dolar Amerika sebagai biaya yang telah dikeluarkan untuk perang di Iran. Hal itu mengingat pernyataan seorang sumber pada pekan lalu yang menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan dana setidaknya 11,3 miliar dolar Amerika pada 6 hari pertama perang di Iran. Pemirsa, namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membeberkan biaya yang dihabiskan Amerika Serikat dalam memerangi Iran mencapai 4 kali lipat dari klaim Amerika. Ya, dalam akun media sosialnya, Menlu Araghchi ini menyebut Pentagon berbohong di mana perjudian Netanyahu dalam perang Amerika Serikat dan Iran secara langsung telah merugikan Amerika Serikat sebesar 100 miliar dolar atau 4 kali lipat dari yang diklaim Amerika. Biaya tidak langsung bagi pembayar pajak Amerika Serikat jauh lebih tinggi. Sementara tagihan bulanan rumah tangga Amerika mencapai 500 dolar dan meningkat pesat. Menlu Araghchi ini menyebut langkah pemerintah Amerika ini berarti mendahulukan Israel dan selalu berarti mengesampingkan Amerika. Ya, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei ini mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan memalukan. Khamenei juga menegaskan babak baru di Selat Hormuz akan segera dimulai. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Gencatan senjata yang diperpanjang sepihak oleh Amerika pun masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Dilansir dari media Yordania, Roya News English, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan dalam perangnya melawan Iran. Dalam pidatonya pada Kamis, Khamenei juga mengatakan babak baru di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan segera dimulai. Ia juga menjamin masa depan keamanan Teluk bahwa rakyat Iran tidak akan menghadapi agresi militer lagi. Diketahui Iran menutup Selat Hormuz setelah perang dimulai pada 28 Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade selat tersebut hingga saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta persetujuan Kongres untuk memperpanjang operasi militer terhadap Iran. Ya, tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer ke Iran berakhir pada 1 Mei. Jika terlampaui ini, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya pulang. Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer terhadap Iran akan berakhir Jumat 1 Mei. Batas waktu ini dihitung dari hari pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberitahukan operasi militer kepada Kongres, yakni pada 28 Februari lalu. Berdasarkan Undang-Undang Perang AS tahun 1973, kewenangan Presiden untuk melibatkan negara dalam perang jika tanpa persetujuan Kongres dibatasi hanya 60 hari. Presiden Trump harus mendapat persetujuan Kongres jika ingin melanjutkan operasi militer lebih dari 60 hari. Jika batas waktu tersebut terlampaui, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres menyetujui perpanjangan selama 30 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Presiden Trump kemungkinan akan meminta persetujuan Kongres untuk perpanjangan operasi militer terhadap Iran. Sidang Kongres sendiri digelar pada Kamis 30 April. Trump dinilai tidak punya pilihan lantaran penarikan pasukan akan berdampak buruk secara politik, sementara melanjutkan operasi beresiko memperburuk situasi. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Pemirsa, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth ini diteriaki oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Hegseth disebut sebagai penjahat perang karena bertanggung jawab terhadap rangkaian serangan di Iran, terutama di sekolah putri di Minab. Have you no shame? You are a war criminal and you will be tried. You should be disgusted with yourself. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menghadiri sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS. Hegseth diteriaki sebagai kriminal perang oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Para aktivis mempertanyakan keputusan Menteri Perang meluncurkan serangan ke sekolah putri di Minab, Iran hingga keputusannya untuk melanjutkan perang. Mereka juga menyebut bahwa Hegseth pantas untuk ditangkap. How many American service members have to die for Israel? Diketahui Komite Angkatan Bersenjata DPR AS menggelar sidang dengar pendapat dengan Menteri Perang Pete Hegseth terkait dengan perang Iran di Gedung Capitol Washington DC, Amerika Serikat pada hari Rabu. Serangan udara kembali menyasar sebuah permukiman warga di Lebanon Selatan. Ya, sejumlah kota turut terdampak akibat 2 misil milik Israel. Yang bisa kita lihat pemirsa, ini asap tebal yang membumbung tinggi akibat ledakan yang berasal dari misil milik tentara Israel. Misil tersebut menghantam kota Humin al-Fuqa di Lebanon. Menurut media setempat, serangan tersebut juga menghantam kota Forun. Serangan yang menyasar permukiman tersebut sedikitnya melukai 1 orang. Ya, serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas farmasi di berbagai wilayah Tehran, Iran.
Situasi di Iran dan Lebanon dinilai PBB sangat rapuh karena serangan Israel menyasar fasilitas publik termasuk para medis. Amerika Serikat dan Israel terus menggempur serangan ke fasilitas medis dan farmasi di Teheran, Iran. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan akses pengobatan. Iran kecam tindakan Israel yang menyerang fasilitas farmasi. Serangan udara berkepanjangan terhadap target militer dan sipil Iran semakin menekan sistem layanan kesehatan negara yang sudah rapuh. Sebelumnya serangan keji Israel terhadap ambulans dan petugas medis ini terjadi di pertengahan April di Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah melakukan penyelamatan tewas di mana ledakan menghantam dekat ambulans. Serangan udara Israel Rabu siang juga menghantam bagian belakang rumah sakit pemerintah Tebnain di Lebanon Selatan. Sebelumnya pada 17 Maret, ambulans yang hendak melakukan penyelamatan diserang Israel menewaskan sejumlah para medis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon sejak 2 Maret, menewaskan 100 orang dan melukai 233 orang. PBB memperingatkan bahwa situasi di Lebanon sangat rapuh, terutama ketidaknyamanan di Lebanon Selatan. 3 para medis tewas dalam 2 serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan di daerah Tafri, Rabu siang. Israel tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, namun kebiadaban Israel juga menargetkan para medis, warga sipil, serta layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang bisa menjadi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti Lebanon Selatan. Sebuah prosesi pemakaman berubah menjadi simbol pilu konflik berkepanjangan saat korban sipil kembali berjatuhan di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah. Ratusan warga mengiringi pemakaman Mila Zayat, bocah berusia 4 tahun bersama ibunya yang tengah mengandung Rukaya Zidan di desa Tayer Deba. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan komunitas setempat. Lautan pelayat berjalan perlahan mengusung jenazah korban menuju peristirahatan terakhir. Tim penyelamat Lebanon sebelumnya mengevakuasi jasad Mila dari reruntuhan setelah serangan Zionis Israel menghantam wilayah tersebut. هذا دايما العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكاني ما في للمجاهدين الأبطال بالخطوط الأمامية بيلجأ لضرب الأطفال والرضع. هدفهم هن بس يعملوا صدمة وترويع للعالم. ما فيهم للمجاهدين، راح ضربوا الأطفال، طفل رضيع، طفل رضيعة، طفل جنين ببطن أمه، لحتى يفرج العالم إنه عم يعمل صورة من الإنجازات اللي عم تعمل. Otoritas kesehatan setempat menyebut sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak dan 11 lainnya terluka, beberapa di antaranya anak-anak. Di sisi lain, militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan posisi Hizbullah dengan klaim menghancurkan fasilitas militer dan gudang senjata. Pemirsa, serangan drone Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di Shomerah menyebabkan 12 tentara Israel terluka. Tidak hanya itu, Hizbullah juga menyerang tank di darat dan merontokkan aset udara canggih milik Israel. Hizbullah melancarkan serangkaian serangan presisi menggunakan drone, termasuk penggunaan teknologi serat optik pertama yang berhasil menembus wilayah perbatasan dan menghantam pangkalan militer Israel di Shomerah. Dalam rangkaian operasi yang berlangsung Kamis, Hizbullah tidak hanya menyerang tank di darat, namun juga berhasil merontokkan aset udara canggih milik Israel. Sebuah drone FPV bermuatan peledak menghantam pangkalan militer Israel dengan telak di Shomerah. Drone tersebut menghantam kendaraan lapis baja hingga terbakar hebat. Hizbullah menargetkan 2 tank Merkava menggunakan 2 drone serang dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Militer Israel mengakui 12 tentara mereka terluka akibat insiden ini. Hizbullah juga menyerang kerumunan tentara Israel di pos militer Balat yang baru didirikan di Lebanon Selatan dengan sejumlah drone serang. Penggunaan drone peledak Hizbullah kini menjadi tantangan operasional terbesar.
Militer Israel mengakui mereka kekurangan penangkal yang efektif terhadap ancaman yang terus berevolusi ini. Israel mengalami kerugian besar akibat serangan drone Hizbullah. Kekuatan pasukan Israel makin terdesak oleh Hizbullah. Meski gencatan senjata Israel-Libanon masih diterapkan, bukti lapangan menunjukkan perjanjian tersebut terus dilanggar berulang kali oleh pasukan Israel. Gelombang serangan Israel berfokus pada penghancuran total rumah-rumah di desa-desa di Libanon. Pasukan Israel melakukan serangan udara terhadap sekelompok warga Palestina yang berkumpul di dekat rumah sakit martir Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza. Akibatnya sejumlah warga terluka. Ya, serangan ini mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka serius. Para korban luka langsung dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa untuk mendapatkan perawatan. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 800 warga Palestina dan melukai lebih dari 2.300 warga. Ini sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025. Pemirsa, seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel ilegal terhadap seorang biarawati. Terlihat aksi agresif pelaku yang tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega menendang korban yang sudah terjatuh. Warga sekitar tampak langsung mendatangi korban. Insiden ini memicu kekhawatiran atas perlindungan terhadap tokoh keagamaan di kawasan tersebut. Pemirsa, korban perang yang merupakan anak-anak juga terjadi di wilayah Al-Jabal di kota Jebchit, Lebanon Selatan. Ya, 5 anggota di sebuah keluarga ini tewas bersamaan dalam serangan udara Israel. Di antara puing-puing rumah yang sudah hancur ini, masih terlihat beberapa tas anak kecil, boneka, mainan, dan buku-buku. Ini adalah bukti sebuah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga, termasuk anak kecil, menjadi target serangan Israel terhadap Libanon. Dalam serangan hari Selasa tanggal 28 April di kota Jebchit ini, sebelumnya tidak ada peringatan. Yang diketahui warga ialah situasi aman karena kota Jebchit termasuk dalam wilayah gencatan senjata. منطقة صار فيها هدنة العالم رجعت عليها. اليوم العدو عم يغتال حج كبير مع زوجته مع حفيده اللي هو ما بيتجاوز عمره 10 سنين مع حفيدته اللي هي طالبة جامعة وإما واضح إنه هيدي همجية مش أكتر من هيك. اليوم هودي أطفال مدنيين ورجال ونسوان ما في أي شيء بدل إنه هودي هن عم يعملوا أي حركة عسكرية. Sebelum serangan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat memerintahkan militer untuk meningkatkan serangan udara di Libanon lantaran Hizbullah dianggap telah melanggar perjanjian gencatan senjata. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Bisa kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur resmi naik ke tahap penyidikan. Terungkap sopir taksi listrik yang diduga menjadi pemicu kecelakaan ternyata baru 2 hari bekerja. Polisi melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta pendalaman rekaman CCTV. 24 orang sudah diminta keterangan oleh polisi dan 7 lainnya menjalani pemeriksaan di KCI Pusdal Lopska, 1 stasiun Manggarai. Mereka terdiri dari Kapusdal, petugas pengatur perjalanan kereta api, petugas sinyal, masinis KRL komuter, masinis dan asisten masinis Argo Bromo Anggrek, serta pengendali sinyal. Sementara itu polisi juga memeriksa sopir taksi listrik yang diduga memicu kecelakaan ternyata baru 2 hari bekerja. Ini terjadi kecelakaan, ini kereta tabrak mobil.
Pemirsa, warga melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Ya, warga tak kuasa menahan tangis saat doa bersama. Untuk mengenang dan mendoakan 16 korban meninggal dalam peristiwa kecelakaan maut antara komuter lain dan Argo Bromo Anggrek, ratusan warga dan pemerintah kota Bekasi menggelar sholat gaib dan juga doa bersama. Kesalahan saudara-saudara kami. Isak tangis warga pun tak terbendung saat lantunan doa diucapkan. Seorang warga bahkan pingsan tak kuasa menahan haru kesedihan. Selain mendoakan korban, warga juga melakukan tabur bunga di halaman stasiun. Duka mendalam juga dirasakan para pengguna kereta. Bahkan sebagian penumpang juga memberikan buket bunga disertai tulisan doa untuk para korban tewas dalam kecelakaan. Ya, alhamdulillah hari ini kita mengadakan doa bersama untuk mengenang para syuhada, para korban daripada kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan KRL. Dan ini merupakan suatu upaya kita agar supaya nantinya bersama-sama dengan seluruh masyarakat kita mendoakan mereka yang berkorban dan juga keluarga. Untuk mencegah kecelakaan yang sama kembali terulang, Pemkot Bekasi berencana akan membangun flyover pada tahun ini dan menutup perlintasan Ampera dan perlintasan tidak resmi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dirut PT KAI Bobi Rashidin menegaskan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dalam urutan gerbong kereta seperti yang diusulkan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Ya, sang menteri kemudian meminta maaf setelah usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah dianggap kurang tepat. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Usulan pemindahan gerbong KRL perempuan ke tengah oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjadi polemik dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Dirut PT KAI Bobi Rashidin tegaskan pihaknya tidak membedakan gender dalam pembagian urutan gerbong. Ini gerbong perempuan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dan tingkat keselamatan tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga. Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih. Karena itu kan lebih dekat dengan penjaga yang ada di itu, maka dari ujung ke ujung. Sehari setelah usulkan pemindahan gerbong ke tengah, Menteri PPA kemudian meminta maaf. Arifah sadar pernyataannya kurang tepat. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Bekasi Timur. Kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin malam. Akibat kecelakaan itu 16 orang meninggal dunia. Sementara penyebab kecelakaan masih diinvestigasi KNKT. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi memasang palang pintu manual di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Ampera. Palang pintu manual resmi dipasang serta disiagakan 4 petugas setiap harinya.
Pengamanan dilakukan mulai pukul 5 pagi hingga 22.00 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan jadwal perjalanan kereta terakhir. Dinas Perhubungan juga akan memasang alarm dengan radius hingga 500 meter sebelum kereta melintas. Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji opsi penutupan perlintasan atau pembatasan akses. Keputusan akan diambil berdasarkan hasil kajian teknis dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan dan pihak kereta api. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung mencatat ada ratusan palang pintu perlintasan yang tidak dijaga oleh petugas KAI. Ya, dari 342 perlintasan sebidang, ini hanya ada 115 yang dijaga secara resmi. Banyaknya angka kecelakaan akibat tertemper kereta api, petugas PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung memperketat penjagaan di pintu perlintasan kereta api. PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat sebanyak 342 perlintasan sebidang di wilayah DAOP 2 Bandung. Dari total tersebut hanya ada 115 perlintasan yang dijaga secara resmi oleh petugas KAI, sementara perlintasan ilegal sebanyak 227 perlintasan. Selain itu, PT KAI juga sudah menutup 29 perlintasan ilegal untuk menjaga keselamatan warga dan juga penumpang kereta api. Menurut Humas DAOP 2 Bandung, pada tahun ini sudah ada 4 kejadian kereta api menemper kendaraan. Seluruh kejadian berada di perlintasan yang tidak resmi. Ya, untuk tahun ini saja, artinya di tahun 2026 ini telah terjadi 4 kali kasus temperan di wilayah DAOP 2 Bandung di perlintasan sebidang. Nah, tentunya kembali bahwa memang perlintasan sebidang ini perlu peran serta semua pihak. Salah satu yang paling penting adalah selain kedisiplinan dari pengguna jalan, tentunya peran serta tokoh masyarakat dan orang tua. Mereka kami minta untuk sama-sama membantu untuk mengingatkan siapapun warga masyarakat yang kebetulan berada di lokasi tersebut untuk jangan berada dan mendekat lokasi tersebut. Karena kita tahu jalur kereta api itu hanya diperuntukkan untuk operasional kereta api, bukan untuk kegiatan lain. Masyarakat dihimbau agar tidak menerobos pintu perlintasan kereta api jika palang pintu perlintasan sudah menutup. Selain itu, jika ada warga yang menerobos perlintasan kereta api, akan diberikan sanksi denda Rp750.000 atau kurungan selama 3 bulan. Lewat peraturan Presiden, Prabowo Subianto ubah skema potongan aplikator untuk pengemudi ojek online dari 20% menjadi 8%. Ya, senada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini menyebut BPI dan Antara sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online. Kabar baik bagi para pengemudi ojek online. Pada peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026. Dengan terbitnya Perpres ini, maka perusahaan aplikator wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja, pemberian BPJS Kesehatan, hingga asuransi bagi seluruh pengemudi ojek online. Tidak hanya itu, lewat Perpres ini, potongan aplikator ojol berubah dari 20% menjadi 8%. Saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Menindaklanjuti peraturan Presiden, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut jika BPI dan Antara sudah sepakat membeli saham sebagian aplikator ojek online. Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham. Tadi juga sudah disampaikan bahwa karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan, tapi pasti paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8%.
Tidak hanya membeli saham aplikator ojek online, saat ini pemerintah dan DPR juga tengah membuat simulasi terkait status hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan aplikator ojek online. Dengan terbitnya Perpres nomor 27 tahun 2026 dan dibelinya saham aplikator oleh pemerintah, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan para pengendara ojek online semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 4.871 jemaah haji Indonesia gelombang pertama resmi memasuki kota Mekah. Kedatangan 12 kloter perdana ini menandai dimulainya fase krusial pelaksanaan ibadah haji. Kota suci Mekah resmi menerima kedatangan tamu Allah dari Madinah pada Kamis siang waktu setempat. Gelombang pergerakan ini diawali oleh dua kelompok terbang atau kloter perdana, yakni YIA 1 asal Yogyakarta dan JKG 1 asal Jakarta. Ratusan jemaah ini merapat di hotel kawasan Sektor 7 wilayah Misfalah, tepat pada Kamis siang waktu Saudi. Sektor kami, Sektor 7, mendapat kehormatan dua-duanya kedatangan pertama dari Madinah, jemaah Indonesia itu di sektor kami. Berbarengan, tapi sedikit kendala di yang 710 masih berjalan, baru tadi saya kesini masih baru 5 bus. Alhamdulillah untuk yang 714 sudah selesai, seluruh bus masuk ke dalam kamar masing-masing, para jemaahnya tanpa kendala apapun, alhamdulillah. Penyisiran ulang kamar bagi jemaah lansia atau risiko tinggi pun menjadi prioritas petugas haji untuk memastikan jemaah lanjut usia mendapatkan akses yang ramah lansia. Setelah beristirahat di hotel, rombongan jemaah haji langsung bergerak menuju Masjidil Haram pada sore harinya untuk menunaikan tawaf dan sa'i dengan kawalan ketat petugas. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah resmi mengoperasikan layanan darurat 24 jam. Ya, namun tahun ini klinik tidak menyediakan fasilitas rawat inap. Ya, 122 personel kesehatan profesional disiagakan untuk mengawal keselamatan jemaah di 10 sektor pemukiman. Namun ada yang berbeda pada skema pelayanan tahun ini. Guna mempercepat penanganan dan mematuhi regulasi lokal, KKHI Mekah ini tidak lagi menyediakan fasilitas rawat inap. Klinik kini berfungsi sebagai Urgent Care Center atau UCC berbasis rawat jalan, tindakan cepat, dan rujukan. Tidak ada rawat inap, jadi kita seperti klinik 24 jam. Klinik 24 jam itu bunyinya UCC. Urgent Care Center. Jadi karena UCC level 2, level 3, kita layanannya layanan klinik 24 jam. Rawat jalan, kemudian kita lakukan tindakan, kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Cuaca panas di Tanah Suci memang kadang bikin kita cepat lelah. Ya, tapi jangan khawatir, ada siasat sederhana agar jemaah haji tetap bugar dan khusyuk beribadah tanpa takut dehidrasi. Seperti apa tips lengkapnya? Berikut liputan untuk Anda. Kedatangan gelombang pertama jamaah haji dari Madinah ke Makkah dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim. Dengan tingkat kelembapan yang sangat rendah, risiko dehidrasi hingga sengatan panas atau heat stroke mengintai para tamu Allah. Faktanya, banyak jemaah haji kita justru menahan minum karena takut wudunya batal atau repot bolak-balik ke toilet saat sedang tawaf di Masjidil Haram. Padahal, rasa haus itu sebenarnya adalah alarm bahwa tubuh sudah mengalami dehidrasi. Untuk menyiasatinya, ada sebuah rumus jitu, yakni minum secara berkala, 4 teguk setiap 10 menit untuk menghindari heat stroke. Selain rumus 4 teguk bercampur elektrolit, ada tips penting lainnya bagi jemaah yang baru tiba di Mekah. Pertama, jangan langsung memaksakan diri melakukan umroh wajib.
jemaah diimbau untuk beristirahat sejenak di hotel dan memilih waktu umroh saat matahari sudah tidak terik. Kedua, gunakan selalu alat pelindung diri seperti payung dan masker untuk mencegah tenggorokan kering yang bisa memicu batuk. Yang harus diingat, puncak haji di Ar-Musnah masih menanti. Pastikan fisik Anda tetap prima dan strategi hemat tenaga diterapkan agar seluruh rangkaian ibadah berjalan sempurna. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, angin puting beliung disertai hujan es melanda wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat sore. Ya, pemirsa, angin puting beliung menerjang dan merusak rumah-rumah warga di Jalan Raya Komsen Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan angin yang cukup kencang ini juga membuat atap sebuah SPBU roboh dan puluhan pohon tumbang hingga menutup jalan. Tak hanya angin puting beliung, di sejumlah wilayah di Pondok Gede mengalami hujan es. Sedikitnya 3 kecamatan di Kota Bekasi, yaitu Kecamatan Jatiasi, Pondok Gede, Pondok Melati ini terdampak akibat angin puting beliung. Iya. Ya, angin puting beliung juga mengamuk di Banjarnegara, Jawa Tengah. Puluhan rumah rusak parah setelah bagian atapnya terbang disapu angin. 2 warga dievakuasi ke puskesmas karena mengalami syok berat. Inilah detik-detik video angin puting beliung menerjang permukiman warga di Dusun Kalideres, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Datang secara tiba-tiba saat cuaca cerah, angin kencang langsung menghantam atap rumah warga. Sedikitnya 20 bangunan rusak berat, terutama pada bagian atap seng yang terlepas dan beterbangan. Bahkan 1 unit rumah kayu dilaporkan nyaris roboh. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 2 warga dilarikan ke puskesmas karena trauma berat. Yang tentunya ini berdampak mengakibatkan kerusakan pada rumah. Yang kami data kurang lebih ada 20 rumah dengan kerusakan atap atau seng yang kabur gitu. Hari ini kami sudah penanganan, BPBD meluncurkan bantuan logistik berupa seng, kayu dan sebagainya untuk kecukupan warga. Saat ini petugas BPBD telah salurkan bantuan material untuk rumah warga yang berdampak serta petugas gabungan bersama warga mulai membersihkan puing-puing bangunan. Sementara total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Mantan finalis Putri Indonesia asal Riau, Jenny Rahmadial Fitri yang terlibat kasus klinik kecantikan ilegal. Ya, Jenny ditangkap tim penyidik di kediaman keluarganya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, setelah ditangkap di kediaman keluarganya, Jenny dibawa ke Polres Bukit Tinggi untuk jalani pemeriksaan. Penangkapan dilakukan setelah penyidik temukan dugaan malpraktek yang dilakukan Jenny terhadap klien klinik kecantikan miliknya. Sebelum jadi tersangka dan ditangkap, Jenny 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik. Kasus klinik kecantikan ilegal milik mantan finalis Putri Indonesia ini terungkap setelah salah satu korban melapor mengalami luka infeksi di wajah dan kepala. Ya, bisa usai sudah Sindo Today hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pemirsa, saya Arlisa Hadi. Dan saya Togi Senggap pamit undur diri. Have a great weekend. Bye-bye. Bye-bye.